siapapun yang memang berminat atau ingin mengkoleksi pusaka, dipastikan semua pusaka ini memiliki sertifikat. Nah, ini salah satunya, ini Mando dari Dayak Iban Kalbar. Ini sepuh. Penasaran pusaka Sumatera Utara atau Tanah Batak? Di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi ada di suatu ruangan koleksi, dan yang paling penting di edisi video kali ini, siapapun yang memang berminat atau ingin mengkoleksi pusaka, dipastikan semua pusaka ini memiliki sertifikat, dan dari setiap daerah era kerajaan ada semua. Nanti kita akan review singkat mengenai pusaka-pusaka yang ada di sini. Skip dulu. Ya. Nah, ini salah satunya, ini Mando dari Dayak Iban Kalbar. Ini sepuh, dan ini kode pusaka dari ini kode sertifikat dari Mando pusaka ini. Ini kategorinya sudah sepuh atau dianggap pusaka gitu ya, karena tidak semua senjata tajam bisa dipusakakan. Nah, ini kategorinya pusaka. Nah, untuk selanjutnya ini Mando Dayak Manyan, Kalimantan Selatan. Ini juga sama, sudah bersertifikat. Ini ada kodenya ya. Nah, ini penyangnya tuh masih utuh semua, dan dipercayai bahwa dari boleh dikatakan aksesoris atau penyang ini memiliki histori, nilai mistik yang dipercayai. Nah, ini bilahnya, ini luar biasa. Ini berat ya, dan secara pembuatan ini melalui tempat lipat. Nih pusakanya. Kita review lagi mandong-mandong yang lain. Banyak sebetulnya di sini, bahkan ada ini untuk orang-orang Sumatera Utara tentunya. Penasaran pusaka Sumatera Utara atau Tanah Batak? Di sini ada. Nanti akan saya ambilkan, saya review ya. Pusaka Sumatera Utara atau pedang Batak. Kalau melihat dari sisi aksesorisnya, terus tempat lipat pusaka ini menunjukkan bahwa si pemilik pusaka ini pada masanya atau eranya merupakan keluarga dari kerajaan, atau bisa jadi ini milik seorang pangeran. Karena kalau kita lihat detail di sini, ini hanya warangannya udah sedikit pudar, bukan sedikit pudar, ini harus diwarang lagi. Agak kesulitannya ini paling ketika kita warang, ini harus teknik kuas, karena bilah dengan handle ini menyatu. Ini luar biasa nih. Ini jarang banget kategori pedang Batak yang memiliki garap istimewa. Di sini juga ada, dan banyak tentunya, bukan hanya sekedar ada. Ini keris-keris pusaka. Tadi seperti saya bilang, tidak semua senjata tajam atau tidak semua keris bisa masuk atau dikategorikan sebuah pusaka. Namun di sini dijamin otentik dan sudah bersertifikat melalui penangguhan seorang kurator, yaitu Haji Dudu Hidayat, mantan pensiunan pusaka Taman Mini Indonesia. Nah, di sini kita banyak ya, dari mulai jenis-jenis pusaka. Kita buka deh salah satu. Ini Makoro PB3 Keleng, dan ini Kinatah emas. Masih banyak lagi di sini. Ini pusaka-pusaka yang di lemari ini yang termasuk istimewa. Makanya untuk para penghobi, kolektor yang memang berminat
atau ingin mengkoleksi pusaka yang sudah jelas bersertifikat, bisa hubungi saya di line telepon yang ada di video. Skip dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga banyak beragam jenis dapur tombak dari setiap era kerajaan dan jenis yang berbeda. Filosofi tombak itu tidak bisa disepelekan juga gitu, karena ketika kita masuk ke satu ruangan, baik itu ruangan kesepuhan ataupun di kalau zaman dahulu satu kerajaan, pasti yang menyambut kita itu di depan itu tombak. Nah, ini yang mesti dipahami dari sebuah filosofi tombak yang sangat luar biasa. Oke, kita review lagi salah satu aja. Sebetulnya banyak kalau kita review semua. Nah, untuk yang gimana Kang, kalau misal saya minat, nah bisa telepon nanti, mau seperti apa kita bicarakan. Nah, ini tombak jenis Daradasih ya. Ini Mataram dan sudah bersertifikat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga kinatah emas sama. Garapnya tuh luar biasa. Ini Mataram, cuman ada percampuran. Kalau mungkin ada teman-teman yang nangguh ini era Pajajaran, ini sah aja, mungkin Pajajaran akhir gitu. Hanya kalau sepintas memang ini seperti Mataram. Hanya kalau kita lihat lebar bilah sama look kemba, ini menunjukkan bahwa menurut pemahaman saya ini adalah Pajajaran akhir. Nah, ini yang di lemari ini sama lemari sana itu merupakan item koleksi, dalam arti yang dispesialkan. Nah, kalau kita di sini ada yang mungkin orang banyak cari ya. Ini pusaka original. Agak nyangkut nih. Nah, ini Semar hanya nanti warangannya perlu diperbaiki lagi. Ini era Kahuripan. Untuk estimasinya ini sangat langka sekali ya. Dan garapnya juga otentik, bukan semar-semar owahan yang banyak beredar saat ini ya. Istilahnya memakai bahan sepuh ditempa ulang, kemudian di banyak teknik lah sebetulnya. Ada yang melalui perendaman zat kimia, ada yang tradisional menggunakan garam gitu, sehingga terlihat seperti sepuh. Hanya gradasi yang ditimbulkan oleh rentan waktu dengan gradasi sifatnya yang bersifat kimia ataupun memakai bahan-bahan yang saya sebut tadi, garam, itu akan berbeda. Nah, ini juga ada yang istimewa, ini Pajajaran. Ini salah satu koleksi yang sangat istimewa. Silahkan cari di dunia Tosanagi. Ini kategorinya sangat langka. Handle-nya ini memakai tanduk bule. Kalau ini kerbau biasa. Sebentar kita buka dulu ya. Agak ini. Nah, ini kalau kita lihat garapnya, ini pulen tempatnya sangat istilahnya ini pastinya seorang empu yang memang sudah mumpuni dari sisi tempat lipat, baik secara pemahaman keilmuannya ya. Kalau zaman dulu seorang empu itu tidak segampang itu mendapatkan gelar empu ketika keilmuan batiniah dan tempat lipatnya belum teruji. Nah, ini saya jamin ini pusaka garap dalam. Ini pusaka yang memang seorang empu ini sudah dikenal di kerajaan. Dan ini kalau tidak salah, kalau saya nangguh, ini era Pajajaran. Ini pulen banget, pulen. Karena saya kalau pegang besi-besi kayak gini, ini ngeri. Dan yang hebatnya lagi, yang sering saya ketemukan di garap seperti ini, garap seperti ini tuh nggak mudah kemakan korosi. Jadi entah bagaimana cara membuatnya, yang pastinya seorang empu yang membuat teknik seperti ini bukan empu sembarangan.
Nah, untuk penghobi golok, ini di sini juga ada koleksi-koleksi yang kategorinya ini sudah pusaka, jadi golok sepuh. Ini yang seperti yang saya pegang, ini asli pedang atau golok dari Lombok, Dan ini juga sudah bersertifikat semua. Pokoknya dijamin di sini sudah bersertifikat dengan penangguhan kurator. Ini lihat bilahnya. Ini jelas bukan buatan baru ya. Nanti kita lihat sertifikatnya, mungkin bagi siapapun yang misalnya ada yang hobi golok bisa, kan saya senangnya golok, monggo gitu. Nah, ini luar biasa, ininya juga perak ya, perak. Masih banyak lagi di sini, bahkan di sini ada salah satu golok, cuman saya nggak bisa sebut ya karena privasi nama besar beliau. Ini dulunya ini seorang sesepuh lah, yang memang sudah dikenal di Jawa Barat, yang ada rajaan yang boleh dideketin nih. Nah, ini kelihatannya sederhana, namun ya kembali lagi, kenapa dinamakan pusaka? Pusaka itu yang pasti dia pembuatannya memiliki histori. Dalam arti pembuatan pusaka itu, seorang empu ketika membuat pusaka, beliau itu melalui penyucian diri, lelaku, tirakat, makanya itu disebut pusaka. Dan pusaka ini biasanya terwaris turun-temurun, makanya mempunyai histori dan sejarah gitu. Itu yang harus pasti. Jadi kita bukan hanya membeli sebuah dongeng, kita harus memahami sejarah itu sendiri gitu. Kebanyakan orang keblondong atau tertipu karena ketika memahami pusaka itu melihat dongengnya. Oke, mungkin ini review singkat aja gitu kan ya, karena kalau saya mau review di sini yang pasti ini lebih dari 500 pusaka gitu. Cuman saya pastikan dari setiap era, dari setiap daerah di sini ada semua. Monggo untuk para kolektor, para penghobi pusaka, para penghobi. Nah, ini kan banyak penghobi itu ada dari nilai seninya, ada dari sejarahnya, ada dari esoteri atau tuahnya. Untuk yang mau dan minat atau ingin konsultasi dulu, silahkan telepon. Jangan chat, kalau chat terlalu panjang. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.